Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk kembali kita beribadah dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia yang telah kau curahkan dan limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan saat ini saya beri judul Belas Kasihan Allah. Belas Kasihan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin kita semua pasti mengerti cerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang Yesus buat untuk memberi makan bagi lebih dari 5.000 orang. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudaraku dari firman Tuhan ini di ayat yang ke-14, di situ dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, sebab itu firman Tuhan saat ini saya beri judul belas kasihan, Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat teks ini, Bapak Ibu Saudaraku, belas kasihan Allah itu ditunjukkan dalam bentuk yang seperti apa sih? Belas kasihan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita manusia ditunjukkan dalam bentuk yang seperti apa sih? Nah, kita akan melihat bahwa ternyata dalam teks ini ada 3 cara Allah menunjukkan belas kasihannya bagi setiap kita manusia, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, belas kasihan yang Allah tunjukkan adalah dengan menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan yang sakit. Nah, itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu Yesus tahu bahwa Herodes itu mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh dan dia bangkit kembali. Nah, sebab itu kita tidak tahu apa alasannya karena Matius tidak mencatat. Tapi yang pasti setelah Yesus mendengar berita bahwa Yohanes dicurigai bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dan mau dibunuh oleh Herodes Antipas, dia menyingkir, mencari ke tempat yang sunyi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, yang menarik ketika Yesus berjalan ke tempat yang sunyi, tiba-tiba kerumunan orang banyak itu mendengar bahwa Yesus sedang pergi dan mereka dari berbagai macam kota pergi mengikuti Yesus. Nah, setelah Yesus menyeberang dan mendarat, yang didapati bukan kesunyian, tetapi yang didapati adalah kerumunan orang banyak. Nah, yang menarik di sini adalah Yesus lalu tidak berkata, tunggu dulu ya, beri aku waktu 1 jam aja, atau 1 hari, untuk aku akan istirahat. Tidak, tetapi dikatakan muncul belas kasihan dari dalam hatinya, muncul belas kasihan, dan dia mewujudkannya dalam bentuk menyembuhkan yang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jikalau ada dari kita, ya kalau kita selama ini mengalami sakit penyakit, dan kemudian kita mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah itu semua hanya karena kasih karunia Allah? Bukankah itu semuanya karena belas kasihan Allah? Bapak Ibu Saudaraku, salah satu cara Allah menunjukkan belas kasihnya adalah dengan memberikan kita kesembuhan. Sekalipun tidak selalu semua penyakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita pernah sakit dan kemudian kita mengalami kesembuhan, itu semua hanya karena belas kasihan Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat di teks ini bahwa ternyata Allah bisa, Yesus Tuhan kita menunjukkan belas kasihnya dengan cara apa? Memberi makan pada yang kelaparan.
Itu kita bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Berbunyi seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Dan jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kejadiannya adalah setelah Yesus melayani mereka, menyembuhkan yang sakit seharian penuh, dan hari sudah mulai malam. Maka para murid, mereka memikirkan satu solusi yang masuk akal, bahwa oke, mereka semua orang banyak itu sudah dilayani oleh Yesus selama seharian. Sekarang kan sangat wajar untuk mereka bisa pergi cari makan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu secara tidak langsung akan mengembalikan tujuan Yesus bahwa ia menyeberang untuk menyendiri. Nah, tetapi masalahnya, di saat itu ada sebuah masalah yang utama. Kenapa? Karena hari sudah mulai malam. Di desa-desa terdekat, di kota-kota terdekat di mereka, tidak ada yang menyediakan makan untuk lebih dari 5.000 orang pada waktu hampir malam. Karena orang akan makan, dan mereka nggak punya spare untuk lebih dari 5.000 orang kan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian yang Yesus lakukan ketika Yesus mengerti semuanya itu, yang menarik adalah Yesus berkata, "Kamu yang harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi." Tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Bapak Ibu Saudaraku, di situ Yesus menunjukkan bahwa dia berdiri sebagai tuan rumah. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada guru saat itu yang berkewajiban untuk memberi makan pada murid-muridnya. Yang ada adalah tuan rumah menjamu guru, mengundang guru yang terkenal datang ke rumahnya dan menjamunya. Nah, saat itu Yesus berdiri sebagai tuan rumah, dan dia menunjukkan di situ bahwa dia adalah Allah yang sejati, dia adalah tuan rumah yang sejati atas dunia ini, yang memberikan belas kasihannya kepada mereka semua. Nah, kesulitan berikutnya diungkapkan oleh para murid bahwa guru, yang kami miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini menjadi masalah lagi kan. Kalau mau cari di sekitar, nggak ada yang menyediakan lebih dari 5.000 orang, makanan untuk lebih dari 5.000 orang. Tetapi mereka pun hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu bagaimana? Nah, menariknya Yesus menyuruh mereka duduk, dan kemudian Yesus membuat mujizat sehingga 5 roti 2 ikan itu bisa dibuat makan, dan Matius dengan jelas mencatat bahwa yang makan pada waktu itu sangat kenyang. Mereka sampai puas, makanya sisanya 12 bakul besar-besar begitu ya, bukan bakul nasi kecil-kecil tapi bakul yang besar-besar, dan bahkan dikatakan lebih dari 5.000 orang, meskipun Matius tidak mempunyai catatan berapa jumlah perempuan dan jumlah laki yang ikut, maksud saya jumlah perempuan dan jumlah anak-anak yang ikut, tapi Matius dengan sengaja menunjukkan jumlah 5.000 orang itu. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Menunjukkan betapa besar mujizat yang Yesus lakukan. Betapa besar dia sebagai Tuhan dan Allah, dia sebagai tuan rumah, dia sanggup memberi makan sekalipun itu lebih dari 5.000 orang jumlahnya, dia sanggup memberi mereka makan. Dan jadi dia ingin menyampaikan bahwa dialah Tuhan Allah, tuan rumah atas seluruh dunia ini, yang mau memberikan belas kasihannya. Bukan dalam kesembuhan saja, tapi yang kedua yang kita pelajari juga memberi makan bagi yang kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kita pernah dalam kondisi yang lapar, dan Tuhan selalu mencukupkan kita, ya kita bisa makan, bahkan mungkin makan sampai kenyang begitu ya. Bukankah itu semua juga karena belas kasihan Allah bagi setiap kita? Bahkan mungkin di tengah-tengah masa-masa COVID-19 seperti ini, perekonomian sedang menurun, banyak orang kesusahan perekonomian. Tapi kalau kita masih bisa terus makan setiap harinya Bapak Ibu Saudaraku, bukankah itu semua hanya karena belas kasihan Allah? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik bukan hanya belas kasihan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar, tetapi yang berikutnya, yang ketiga, Yesus ingin menunjukkan belas kasihan yang ultimat, yang puncak, yaitu dengan apa?
menebus mereka yang berdosa. Menebus manusia, semua manusia yang berdosa. Kita lihat di ayat yang ke-19, itu menarik Bapak Ibu Saudaraku, khusus ayat yang ke-19. Dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu. Lihat, Matius dengan sengaja menghilangkan catatan tentang ikan, tapi khusus tentang roti saja, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid yang membagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku, mengambil roti, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan, membagi-bagikannya. Pola apa itu? Inilah pola malam perjamuan terakhir. Mungkin lebih dari 5.000 orang dan murid-murid Yesus pada waktu itu tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang Yesus lakukan. Tetapi kita membaca Injil Matius, kita paham itu adalah pola malam perjamuan terakhir. Yesus ingin menegaskan kepada mereka, oh, belas kasihanku kepada kalian semua, hai manusia. Kalian semua tidak bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Kalian semua adalah orang yang berdosa. Sebab itu belas kasihanku bukan sekedar menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, tetapi juga aku akan mati untuk menebus kalian semua yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kita sadar bahwa hidup kita itu penuh dengan dosa, seberapapun besarnya dosa kita, seberapapun kelamnya hidup kita, seberapapun hancurnya keberadaan hidup kita karena dosa-dosa kita, ingat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mau memberikan belas kasihannya dengan menunjukkan buktinya di atas kayu salib, menebus kita yang berdosa, sehingga kita menerima pengampunan dosa, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, sebab itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jikalau kerumunan orang banyak ini dari berbagai macam kota, mereka datang mengikut Yesus, dan dari situ mereka menikmati belas kasihan Allah yang sedemikian rupa yang Tuhan Yesus nyatakan. Pertanyaannya, bagi setiap kita, maukah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan kita Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kita sadar betapa besar belas kasihan Allah bagi setiap kita, maka kita tidak akan pernah ragu lagi untuk mengikut Dia. Pertanyaannya sekarang, maukah kita mengikut Dia? Maukah kita sadar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sangat melimpahkan belas kasihannya luar biasa bagi setiap kita, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, bahkan mau menebus kita, manusia yang berdosa, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, maukah kita sekarang sungguh-sungguh terus teguh mengikuti Dia di masa-masa yang sukar seperti ini? Di tengah-tengah COVID-19 yang ada new normal, banyak perubahan terjadi. Maukah kita terus mengikut Dia? Maukah kita terus kuat di dalam jam-jam doa kita? Maukah kita terus kuat di dalam kita merenungkan belajar firman Tuhan? Maukah kita terus maju di dalam iman kita, pendewasaan iman kita untuk terus semakin mengenal anak Allah dan mengenal Allah dengan benar? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selama kita terus mau maju di dalam Tuhan, selama kita mau terus mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dan maju terus bersamanya, oh, kita akan terus menikmati belas kasihan Allah begitu besar dinyatakan dalam kehidupan kita, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang kelaparan Engkau beri makan, bahkan kami yang berdosa Engkau telah menebus setiap kami Tuhan. Tuhan, kami tahu pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus teguh mengikut Engkau. Sekalipun keadaan kami mungkin, kami bisa mengalami banyak jatuh bangun dalam hidup kami, banyak hal mungkin yang berat dalam hidup kami, mungkin banyak hal yang tidak enak yang harus kami hadapi. Tapi kami mau terus mengikut Engkau Tuhan, sebab kami tahu belas kasihan-Mu itu telah tercurah bagi kami, dan yang ultimat telah Kau berikan bagi setiap kami, nyawa-Mu untuk menebus kami, sehingga kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan, apakah yang jauh lebih berharga dari semuanya itu?
selain anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sebab itu kuatkanlah setiap kami Tuhan untuk kami terus mengikut Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.